Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf, minggu kemarin saya tidak bisa hadir ya, karena saya punya anak, alhamdulillah ya, perempuan, alhamdulillah. Mudah-mudahan solihah ya, amin. Putih lah iso, aja ireng lah, mila bapak iso enggak ya. Mudah-mudahan solihah, putih, amin, Allahumma amin. Iyalah mila bapak iso al-bayat nisful jamal. Orang putih itu separuh ketampanan. Mas yo pesek lah putih ketok ganteng. Masih mancung lah ireng enggak romaneng ya. Oke, kecap itu hitam manis. Tapi saya minta doa, anak saya masih di rumah sakit karena lahirnya prematur 1,3, jadi kecil. Jadi masih didicu, minta doanya panjenengan ya. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Soalnya saya ini 7 tahun belum dikasih oleh Allah anak. Jadi setelah punya anak 7 tahun baru dikasih anak. Ya lak kepingin ben tahun asine. Ya sing ngrumat iki sapa ya? Lak kepingin asine ben tahun. Asline tapi sing ngrumat sinten. Jadi doakan. Dipikir-pikir wong loro iki gak enak. Orang sakit itu tidak enak. Makanya paling rendahnya nikmat itu sehat. Paling rendahnya nikmat itu sehat. Tengah-tengahnya nikmat anak soleh. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan Islam. Jadi nikmat yang paling rendah itu sehat. Ya macam-macam diraji. Ono sing sambatan gak iso nguyu. Ketemu sama orang lekok. Loh kenapa pak? Ketemu sama saya. Terus kenapa beb? Tanya kenapa? Keluarganya gak bisa kencing. Allah. Makanya nikmat. Isok nguyu loh nikmat. Bisa kencing tuh nikmat. Ana sing njaluk donga, beb doakan beb. Ora bojoku dhewe lara ya apa tindungokno iki padha lara iki. Yes, padha-padha doa. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin Allahumma. Al-maqalah al-arba'un, perkataan yang ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal, faqala khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairus syuhur syahrul Ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khamsi fi awqatiha. As-salawatul khamsu li waqtiha. Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridainya, ketika ditanya apa hari yang paling mulia, apa bulan yang paling mulia, apa amalan yang paling mulia? Akhirnya beliau menjawab
khairul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang paling mulia adalah hari Wa khairu syuhur, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal, pekerjaan yang paling mulia adalah salat 5 waktu ada di tempatnya, ada dalam waktunya. Makanya dikatakan sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Pemimpinnya para hari itu hari Jumat. Wa sayyidu syuhur, pemimpinnya para bulan adalah bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang mati wafat pas hari Jumat, itu dikatakan wafatnya insyaallah husnul khotimah. Tapi ningali ditelok pas nyolong sandal pas Jumatan mati ya ndak husnul khotimah. Paham ya? Tapi berarti ini menandakan bahwa semua hari itu baik. Cuma hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Ini menandakan semua itu hari itu baik, tapi hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Kalau ada orang sholawatan hari Ahad bagus. Tapi kalau ada orang sholawatan malam Jumat atau hari Jumat lebih bagus. Kalau ada orang maksiat di hari Minggu jelek, kalau ada orang maksiat di hari malam Jumat atau Jumat lebih jelek. Jadi semua hari itu bagus. Yang menentukan adalah amal kita. Yang menentukan amal kita. Masih dina Jumat lah pas nyolong sandal. Pas Jumatan nggawa sandal sewalu 10.000. Mulai golek sing larang iki percuma. Jadi hari itu tidak menentukan. Cuma hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan hari Jumat ya. Amin Allahumma. Pertama kali diwajibkan Jumatan itu ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, di sanalah diwajibkan untuk Jumatan. Tapi Nabi tidak melakukan dulu, karena posisinya Nabi ada di Mekah. Orang ahlu Madinah sudah banyak yang masuk Islam, sedangkan ahlu Mekah masih sedikit yang masuk Islam. Ketika turun kewajiban untuk sholat Jumat, ahlu Mekah belum melakukan sholat Jumat, karena Nabi masih di Mekah. Ahlu Madinah sudah melakukan sholat Jumat. Jadi Nabi itu ketika di Mekah, Nabi itu mengirim para dai. Ayo sahabat ini, kamu berangkat ke Madinah. Ayo sahabat ini, kamu berangkat ke Habasyah. Ayo sahabat ini, kamu berangkat ke sana. Sampai-sampai pertama kali Islam masuk di Indonesia ya di Aceh. Ada yang mengatakan zamannya sahabat. Aceh pertama kali Islam masuk di Aceh itu zamannya sahabat. Jadi bukan di Jawa dulu, tapi di Aceh. Itu zamannya sahabat. Nabi yang merintahkan, kamu hijrah ke sana, ketika sahabat Mus'ab bin Umair sudah hijrah ke Madinah, banyaklah orang yang masuk Islam ada di Madinah. Ketika turun ayat tentang hari Jumat, diwajibkan Jumatan, yang pertama kali melakukan sholat Jumat Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Wuzarah kalau tidak salah. Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Wuzarah. Ini orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat. Sunnah-sunnahnya Jumat. Yang pertama mandi. Ya, Jumatan aja ndak adus.
Akhirnya semaput kabeh sampingnya ya. Sunnahnya Jumat yang pertama mandi. Mulai kapan sunnah untuk mandi ini? Mulai tulu'ul fajar, mulai terbitnya fajar subuh itu sampai mendekati Jumatan. Ini disunnahkan untuk mandi. Oh, saya Jumatannya nanti Beb di pabrik Beb. Ya berarti mandi sebelum subuh itu, sebelum berangkat bekerja panjenengan mandi. Jangan mandi wis kerja ke atus tambah mandi. Ada niatnya, saya mandi untuk niat melakukan sholat Jumat. Jadi jangan hanya asal mandi ya, mandi untuk melakukan sholat Jumat. Walaupun jam 8, walaupun jam 9, tidak apa-apa mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tazayyun bi ahsanis siyab. Sunnahnya Jumatan yaitu memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Afdolnya pakaian putih. Afdolnya pakaian putih. Jadi kalau Jumatan kalau hari Jumat dipilih bajunya, mana baju yang paling bagus diambil. Baju yang paling bagus diambil. Sunnahnya baju warna putih. Kalau Jumatan putih. Kalau hari raya besar atau korban, hari raya sunnahnya baju berwarna. Kalau Jumatan putih. Kalau hari raya sunnahnya berwarna. Kupluknya putih. Takwonya putih, sarungnya putih. Ya kalau agak isin yo paling enak kayak gini. Lah isin yo ojo nggih. Akhirnya kok duduk kiai, ya mau kiai aja. Nah, sunnahnya pakai putih. Kalau ndak malu langsung enak gini putih wis. Surbannya juga putih. Bahkan kalau punya cincin, pilih cincin yang putih. Ojo blue safir. Nah, ya. Bahkan kalau punya cincin, pilih cincin yang putih. Kalau ada sandal putih, pilih sandal yang putih. Intinya kesunnaan mulai atas sampai bawah disunnahkan untuk memakai pakaian yang putih. Oh, kalau sarung Beb saya tidak punya Beb. Kalau sarung kan jarang warna putih. Kalau sarung Beb saya tidak punya Beb. Sunnahnya dari atas dulu. Kalau punya kupluk putih, kupluk putih. Kalau punya takwo putih, takwo putih. Kalau sarung tidak putih, tidak apa-apa. Nah, kesunnaan dipilih yang putih-putih dulu. Dipilih yang putih-putih dulu. Tidak masuk mesti. Oh, tidak masuk. Dipilih nanti ya. Itu nanti di surga lah istri yang putih di klinik Tongfang di ya. Juga disunahkan untuk memakai imamah. Aduh, jo masih kula ya isin guys imamah ini. Imamah itu udeng-udeng gitu. Kalau biasanya kalau belum khatam kitab Muqaddimah tidak pakai imamah biasanya. Jangan pakai imamah. Kalau belum khatam kitab Muqaddimah biasanya jangan pakai imamah. Saya sering sudah suruh pakai imamah tapi isin dulu. Kok pikir wong India ataupun ndi kok nggih dodol martabak ta ya apa kan udine gitu. Kan saya malu makanya. Belum aslinya sudah banyak yang nyuruh. Aslinya sudah banyak yang nyuruh pakai imamah. Kok pikir dodol martabak kok bae niku. Kalau malu pakai imamah, pakai rida, enggak apa-apa. Cari surban yang putih. Kalau punya surban yang putih, pakai. Nah, jadi jangan nanti wah surbanan
Duduk kiai kok surbanan. Sampean bilang ini sunnah. Kiai gak kiai surbanan lah Jumatan hukumi sunnah. Tapi kalau bekerja ya jangan Jumatan. Jangan surbanan. Kok di kantor wae nutuk-nutuk surbanan ya. Ya keliru ya. Kalau bekerja ya jangan surbanan. Tapi kalau Jumatan pakai surban tak apa-apa. Kalau ada orang komentar, wah duduk kiai kok surbanan. Masih duduk kiai wong sunnah gitu kan. Oleh sini menungso kok tepak Pak. Kalau namanya menungso tidak akan tidak ada betulnya sudah. Kiai Hamid itu kalau Jumatan, Kiai Hamid itu katanya Umi ini orang Jalan Jawa. Umi saya itu orang Jalan Jawa. Kiai Hamid itu khamsa awqat 5 waktu ke masjid. Jalan sama santri-santrinya 5 waktu ke masjid. Dari pondoknya ke masjid. Jalan sama itu kalau Jumatan itu tutupan begini. Jadi pakai surban putih, makanya fotonya banyak nyebar ya. Itu tutupan begini. Ini dinamakan khalwa sugro. Khalwa itu menutup diri dari manusia. Cuma sugro. Ada yang tidak kumpul menutup diri dari manusia, ada yang puluhan tahun ada di kamar sambil wiritan. Ini cuma berarti sudah kehidupannya sudah ada, maisanya sudah ada. Sampai kate wiritan, kula beb kate gak ketemu karo menungso beb. 10 tahun mau di kamar tok mau wiritan, sing wedok gak ono sing masak, keliru sampean. Ada orang yang kholwat, sebagian ulama, habaib, kiai biasanya ada yang menetap ada di kamar sampai puluhan tahun, itu berarti nafkah istrinya ada. Nafkah istrinya ada. Ini kalau begini dinamakan kholwa sugro. Tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya tidak melihat ke kanan, ke kiri. Soalnya matanya manusia ini bahaya Pak, hati Pak. Kalau gini kan enak. Rumahnya tidak kesandung sampean gitu. Nah, kalau gitu kan enak. Supaya apa? Supaya tidak melirik. Biasanya kalau Jumat melirik. Ndak sarung pirang tahun gak ganti-ganti wong ini. Iya kan? Iya. Aku pirang tahun kumpul wong iki kupluk wancet ae mulai aku cilik sampai gede kupluk iki. Iya apa ndak? Ini dinamakan khalwa sughra. Makanya Kiai Hamid itu biasanya tutupan gitu. Ini dinamakan khalwa sughra supaya tidak ada hati kepada manusia, ngelirik sana ngelirik sini, ngelirik sana ngelirik sini. Makanya kita ndak bisa sampai kepada Allah gara-gara rusuh hati. Gara-gara rusuh hati, kotor hati kita ini. Allah. Kesunahan yang ketiga, at-tabkir ilaiha. Sunnah lagi kalau Jumatan datangnya lebih awal, di pagi-pagi. Kapan? Min tulu'il fajr ila khurujil imam ilal jum'ah illal imam fala yusannu lahu tabkir. Mulai fajar, mulai subuh dino Jumat itu mulai subuh disunahkan panjenengan duduk di masjid sampai beduk. Gak kerja iki wis. Ayo. Kalau lebih pagi lagi gak apa-apa. Kalau itu sunnahnya mulai fajar sampai keluarnya imam. Saya mau datang jam 8 Beb, enggak apa-apa. Saya mau datang jam 10, enggak apa-apa. Cuma jangan sampai ojo ditelat-telat no. Ini yang kadang-kadang imam wis khutbah sik ngentekno rokok. Eman kari siji sik dientekno sik. Ada ya? Gak Allah gak komat gak ngadeg. Ndak komat ndak ke masjid kadang-kadang sik ngentekno rokok. Lebih awal lebih bagus. Tapi kalau mulai subuh ya monggo. Nah, kalau mau subuh di sini ya monggo ya. Illal imam, kecuali imam. Kalau imam tidak disunahkan pagi-pagi, malah imam dianjurkan datangnya terakhir. Malah imam dianjurkan datangnya terakhir. Imam untuk sholat Jumat. Yang kelima,
Yang keempat, hari Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Hari Jumat atau malam Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau di pondok-pondok biasanya tidak lepas dari surat Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Selanjutnya hari Jumat atau hari Jumat disunahkan, dianjurkan untuk ziaratul kubur, ziarah ke kuburan, lebih-lebih ke orang tua, lebih-lebih ke orang tua. Makanya kalau Kamis atau Jumat biasanya di Masjid Jamek rame, banyak ke Kiai Hamid biasanya. Lebih-lebih kalau Legi, biasanya lebih rame, lebih macet, lebih macet ya. Alhamdulillah Pak, saking hebatnya orang sudah wafat bisa menghidupi orang banyak. Wafat itu kalau kali panjenengan gak harus sakniki. Kalau Kemis Legi itu, kalau Kemis Legi orang yang jual minyak wangi laris, yang jual es laris, yang jual cilok laris, sego goreng sak puteran nih, alun-alun sego goreng kabeh. Ya kan? Kalau ndelok kok sego goreng mana sego goreng mana sego goreng lian, sego goreng muter semua laris. Orang yang meninggal pun bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Makanya kita dianjurkan untuk ziarah mengingat orang tua kita. Kita dianjurkan untuk ziarah untuk mengingat orang tua kita. Dibacakan Yasin. Iqra'u ala mautikum Yasin. Bacakan kepada orang yang meninggal di antara kalian bacaan Yasin. Iqra, ya, bacakan ya Yasin. Kalau ziarah Kemis malam Jumat atau Jumat ziarah ke orang tua, sebelumnya sudah dipersiapkan baca Yasin sama baca tahlil. Baca Yasin sama baca tahlil. Selanjutnya, kesunahan selanjutnya disunahkan malam Jumat atau hari Jumat al-iktsar minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malam Jumat atau hari Jumat. Afdhalus sholawat, paling afdolnya sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah, tahiyat terakhir. Nah, sholawat Ibrahimiyah. Ayo kita amalkan untuk hari-hari Jumat. Kalau bisa mengamalkan sempurna, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, diamalkan sedikit-sedikit. Yang pasti kalau hari Jumat atau Kemis malam Jumat, kalau ada kuburan orang tuanya, jangan sampai lupa sama kuburan orang tuanya. Jangan sampai lupa sama kuburan orang tuanya ya. Yang pasti kalau bisa mengamalkan sedikit-sedikit. Kalau Jumatan pakai minyak wangi, nanti minyak wangi. Kalau Jumatan pakai siwak. Kalau ada pakaian putih, pakai yang putih. Kalau gak ada, pakai yang paling bagus. Jangan sembrono. Ini Jumatan kayak lebih partai. Bukan waktunya kampanye sekarang. Coblosan matamu. Kan ada. Bukan waktunya Pak, bukan waktunya kampanye sekarang. Waktunya ibadah. Waktunya ibadah. Kadang-kadang saking kampanye nih sampai Jumatan kampanye. Gak kelambi partai kabeh. Ini bukan waktunya kampanye, waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi dipersiapkan. Hari Jumat itu seperti hari raya. Oh, ini Jumatan ini. Saya harus pakai yang bagus ini. Oh, ini hari yang mulia nih. Saya harus pakaian yang indah ini. Saya harus persiapkan. Mulai Kamis malam Jumat, kalau bisa baca kahfi. Kalau tidak bisa, ya perbanyak sholawat. Jangan sama seperti hari-hari yang lain. Wis bendino kok ngini, yo kok ngini. Jangan. Kalau bisa, setiap Kamis malam Jumat atau Jumat, kalau bisa beda dengan yang lain. Lihat. Kalau Kamis malam Jumat,
ada tibaan. Kan sholawat itu. Itu dulu musola-musola penuh. Zaman saya kecil dulu musola-musola penuh orang tibaan semua. Kalau Kamis malam Jumat musola-musola penuh, simtudur orang semua. Musola-musola penuh, baca burda semua. Sekarang sepi. Arek-arek cilik tok. Arek cilik golek gedang goreng. Sing tuwek-tuwek tidak ada. Kalau dulu penuh. Kalau Kamis malam Jumat sudah fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya dulu mondok itu kalau sudah Jumat jam 10 harus sudah di masjid. Biyen mondok, Pak. Kita mbak belorok ini. Dulu mondok saya jam 10 itu sudah ada di masjid. Dan sama ustadz saya harus pakai baju putih. Bukan sunnah lagi. Harus pakai baju putih. Kalau tidak pakai baju putih dihukum. Itu dulu saya mondok itu. Karena santri itu harus bisa membedakan sama orang yang lain. Jadi kalau hari Jumat harus pakai baju yang putih. Jam 10 sudah dari masjid. Wiritan tok wis. Enggak api-api gak wiritan, ana ustaze wiritan maneh. Ono ustaze menang maneh guyon, ono ustaze wiritan maneh. Nah, itu dulu santri, sekarang tambah belorok ini. Harusnya tambah betul ya. Harusnya tambah betul. Insyaallah barokah ya. Amin Allahumma amin. Monggo. Iya. Kita bebas terserah mau baca Al-Quran di makam tidak apa-apa. Jadi gini ya, jangan kita menganggap bahwa kita ini menyembah atau apa kuburan, tidak. Kita ini hanya mengambil barokahnya mereka. Orang aulia itu tidak mati, aulia itu tidak wafat. Orang aulia itu tidak wafat. Jadi kita ini mengambil barokah mereka. Jadi tidak ada kita berarti nyembah kuburan, kita enggak. Kita hanya mengambil barokah. Tapi jangan kuburannya ramai, masjidnya sepi. Ini juga keliru. Jangan kuburannya ramai, masjidnya sepi. Kan gitu kan? Nah, ada satu tempat dulu masjidnya makmur. Akhirnya banyak orang membuat kegiatan di kubur. Kegiatannya di kuburan semua, kuburan orang soleh itu. Akhirnya masjidnya sepi. Jadi dibaannya di sana, burdanya di sana, semua di sana, masjidnya sepi. Nah ini juga keliru. Masjidnya makmur, cuma juga kuburan juga makmur. Tidak meminta kepada siapapun, cuma kita hanya ngambil barokah kepada mereka ya. Ya maaf, ini hanya contoh. Kalau saya mau mengundang Habib Syekh Solo, umpama panjenengan ya, saya mau mengundang Habib Syekh Solo. Habib Syekh Solo kenal sama panjenengan, tidak kenal sama saya. Habib Syekh Solo kenal sama panjenengan, tidak kenal sama saya. Saya kalau mengundang langsung, mungkin tembusnya 20%. Tapi kalau melalui perantara panjenengan, tembus bisa hadirnya 80%. Sama kita orang yang jauh sama Allah. Bagaimana caranya? Melalui perantara orang-orang yang soleh, supaya kenal sama orang soleh, minta barokahnya orang soleh, bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya gitu aja ya. Insyaallah barokah ya. Amin Allahumma amin ya. Kurang berapa menit? 3 menit. Wis 47 wis. Saya soalnya masih mau ngirim ASI Keraci juga ya. Sepunten nih njaluk donga teng panjenengan. Iki kalau terkumpul 40 orang, insyaallah salah satunya ada walinya Allah. Ya harus sing dising wali iki kan kita nah. Mungkin salah satu wali. Kalau terkumpul 40 orang, di salah satunya ada walinya Allah. Jadi dongakno waras ya. Ya dongakno waras, anake ayu, ganteng, anake ayu, ya solihah nomor 1.
insyaallah barakah ya amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sehat Allah, yang sakit Allah beri sehat. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fi dani. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.